Kali ini saya mau membahas yang sebenarnya sangat bukan bidang saya ataupun kemampuan pengetahuan saya, yaitu burung perkutut, tapi yang jenis gaturanggan ya. Ada pertanyaan antara keris pusaka dan burung perkutut itu saling berkaitan atau tidak. Saya sendiri kalau bagi saya kurang tahu ya, tapi saya melihat secara turun-temurun almarhum eyang saya maupun almarhum bapak saya, selain beliau-beliau ini memiliki keris pusaka, juga memiliki burung perkutut gaturanggan. Saya baru mempelajari mengenai burung perkutut ini belum lama, sekitar tahun 2018 ya, atau akhir 2017. Karena memang saya baru menyadari, dulu eyang saya, bapak saya punya perkutut itu karena memang syarat sebagai orang Jawa, sebagai pelengkap ilmu batinnya atau hanya hobi. Saya sempat tanya-tanya, ternyata memang ada sedikit atau banyak ya, kaitannya dengan keris pusaka. Begini, keris pusaka itu adalah ageman jiwa dan raga, sifat kandele uripe wong Jawa. Sedangkan perkutut itu adalah tanda dari bentuk sebuah kesetiaan. Kaitannya dengan keris pusaka, ini saya buka apa ya, buku-buku dari leluhur-leluhur saya. Di situ tertulis kalau keris pusaka dengan dapur, misalnya Pandawa, itu cocoknya dengan perkutut gaturanggan seperti cemani, seperti jambul Garuda, dan juga kalau tidak salah ada ini ya, jenis perkutut Pandowo Limo juga ya. Saya kurang paham karena tidak memahami, cuma di catatan itu tertulis demikian, keris pusaka dapur ini, pendampingnya perkutut ini, terus keris pusaka ini pendampingnya ini, yang istilahnya caos dahar atau menyirami keduanya, keris pusaka dan kututnya itu harus hari apa, itu di catatan itu lengkap, tapi tidak begitu saya terus dalam karena saya juga harus menyesuaikan zaman sekarang gitu loh, dan juga kesibukan saya. Kalau saya turuti apa yang saya baca, waduh, tidak bisa, karena situasi sekarang dan saya juga bekerja di pemerintahan sangat sibuk untuk menuruti apa yang ditulis di buku itu. Jadi saya terus ngalir saja. Cuma saya punya 3 perkutut yang ini ya, yang jenis gaturanggan. Itu kalau istilah Kongmania, jenisnya cemani pusur bumi kol buntet, dan juga ada daringan kebak yang kotorannya itu bisa numpuk. Dia kalau buang kotoran selalu di satu tempat, jadi terus numpuk sampai sekarang masih numpuk tinggi ya. Dan
menurut teman-teman yang tahu perkutut, yang tahu tentang itu semua, saya juga bertanya, ini baiknya gimana? Kalau sampah itu roboh sendiri baru dibersihkan, kalau enggak ya didiamkan saja. Tapi kadang saya melihatnya kok nggak enak ya, kandang kotor. Tapi ya gimana lagi. Nah, yang ketiga itu seperti ini, ada jambulnya, itu saya lupa namanya. Nah, tapi anehnya kalau siang mereka bunyinya sangat sedikit, ya paling sekitar jam 10 siang, jam 1 atau jelang sore. Tapi kalau malam nggak berhenti, apalagi jam 2 dini hari itu sampai hampir subuh itu bunyi terus. Apalagi ketika ada saat-saat tertentu yang saya harus ngubur rampeni atau nyirami keris pusaka, ngasih dupa, ngasih minyak, itu perkututnya tidak berhenti yang bunyi seperti gacor. Tapi kalau siang hari atau saya tidak punya aktivitas yang terkait dengan keris pusaka, yang terkait dengan kebatinan, mereka diam, bunyi aja cuma sebentar dan lirih gitu suaranya. Nah, ini saya kait-kaitkan apa ada hubungannya atau apa, cuma ya itu tadi, tiga-tiganya itu yang satu sudah tua, yang ada jambulnya itu karena saya diberi oleh bapak saya tahun 2004 ini. Sekarang sudah 2021. Terus yang satu yang cemani itu datang sendiri. Jadi rumah saya tingkat, dia bertengger di pagar di rumah tingkat. Saya pagi sampai sore kok tidak pergi-pergi. Terus saya kasih sangkar yang pintunya terbuka. Saya turun, saya mengerjakan aktivitas di bawah, juga menerima tamu. Burung itu sudah ada di dalam sangkar. Itu saya dapatnya sekitar tahun 2012. Yang hitam cemani. Versinya Komania itu ini seperti pamer keris, pendaringan kebak kol buntet. Itu saya beri nama Kiai Paing. Nah, itu yang kalau jelang pagi jam 2 pagi sampai jam 4 pagi itu bunyinya nggak berhenti. Itu. Jadi kalau ada kaitannya burung perkutut dengan keris pusaka, sementara saya bisa ngasih info ke ini gitu. Sebatas ini. Jadi tidak bisa lebih karena saya sendiri pengetahuan tentang burung perkutut sama sekali masih baru tahun 2018 ya. Saya buka-buka buku, mencoba menghafalin jenis-jenis perkutut katurangan, sampai sekarang tidak hafal. Terus ciri yang jantan bagaimana, betina bagaimana, terus kalau lokal itu yang bagaimana, ciri khasnya, atau yang bisa jadi patokan kalau itu benar-benar lokal, yang bagian mana saya sama sekali sampai sekarang tidak hafal. Kalau keris pusaka saya jamin saya paling hafal, karena itu memang materi-materi pengetahuan tentang keris pusaka sudah saya dapatkan sejak SD, sejak saya umur 9 tahun. Demikian, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan bangsa negara.